Dalam kedalaman hutan Papua yang megah, di mana setiap pohon dan aliran sungai menyimpan rahasia dan keajaiban, terhampar sebuah dunia di mana alam dan kreativitas berpadu. Di sini, hutan bukan hanya penyedia kehidupan, tetapi juga sumber inspirasi yang mendorong para pengrajin lokal untuk menciptakan keajaiban. Melalui tangan-tangan terampil dan imajinasi yang tak terbatas, kekayaan hutan diubah menjadi karya seni yang mendongkrak ekonomi dan memberi makna baru pada setiap bagian dari alam ini. Ikuti kami dalam kisah di mana keindahan hutan Papua menjadi dasar bagi masa depan yang penuh kreativitas dan peluang. Nggak tahu. Apa aku nih ribut kali? Sudah dapat iman bagus nih. Buat wawancara besok. Bagus kayak itu seniman kita punya hasil. Kayaknya dikasih kami bangun kami. Apakah kami ini tadi ribut saja? Kau lihat dulu dong bahas ini, dong bahas buat apa wawancara baca. Apa yang kita bahas? Baca. Eli Grace, seniman Manokwari. Siapa? Seniman, buat nanti tuh wawancara besok tuh. Besok? Kenapa tidak hari ini saja? Jih, apa kan? Ini semalam. Makanya jangan tidur terus. Wih, weh, sulap, astaga. Ya udah deh, saya minta maaf. Nanti saya nggak gitu lagi. Boleh. Iya bah. Nanti saya mau datang besok, oke? Oke, kau pasti bisa. Kenapa lu teragak pasti kan ada? Waktu mepe. Time. Saya sini bisa kapan aja. Gimana? Besok? Oke, besok, oke? Oke, deal. Besok. Saya dengan dari tumpul leluhur dengan tete, bapak doa ajar untuk kita bersaudara lima itu harus mengukir. Kalau tidak mengukir nanti cepat mati, jadi kita takut. Jadi kita bersaudara lima semua pada mengukir semua. Jadi sejak usia dini bapak sudah mengukir. Kayu yang supaya bertahan itu kayu besi. Kalau di luar Papua itu orang bilang kayu besi itu kayu ulin. Karena kalau kita pahat dia enak untuk dipahat dan tidak mudah dimakan rayap. Kita cari kayu yang kuat. Di patung-patung yang Bapak buat ini, ya, awalnya itu patung itu yang disembah pertama sebelum Injil masuk. Jadi cara membuat patung itu duduknya jongkok itu karena dulu mereka bukan belum pernah, tapi mereka tidak tahu cara mengubur orang mati. Jadi semua dari gua-gua atau di bandar-bandar kayu yang besar. Orang yang meninggal mereka taruh dia di situ cara duduk jongkok seperti patung-patung yang Bapak buat sekarang ini, seperti namanya patung karwar. Misionaris dua ini bahwa Injil datang, itu mereka sampaikan bahwa tidak usah menyembah patung lagi, kita menyembah kepada Tuhan.
Jadi setiap rumah itu harus disiapkan patung satu buah, supaya kepercayaan dulu itu ketika ada di rumah ini ada meninggal, patung itu yang taruh di sisi orang meninggal itu, kepercayaan mereka bahwa roh orang meninggal ini masuk mendiami patung itu. Jadi patung itu yang disembah. Ketika misionaris dua datang, jangan sembah patung lagi, sembah kepada Tuhan. Jadi kita tidak sembah patung lagi, tetapi ukiran-ukiran itu ada maknanya semua. Setiap suku bangsa punya karya ukiran dan lain-lain itu ada maknanya semua. Tetapi kalau kita di tanah Papua, tanah tetap tanah Papua, cuma provinsi-provinsi itu membedakan supaya mempercepat proses administratifnya. Jadi di tanah Papua ini 257 suku, tapi 6-nya sudah hilang, tidak ada lagi. Yang ada sekarang 252 suku yang mendiami tanah Papua. Punya ciri khas beda-beda, bahasa beda, karya-karya juga beda-beda. Tapi tetap kita satu. Harus mengukir, karena peluang-peluang yang sekarang itu, apa yang Bapak buat ini semuanya itu uang semua. Jadi ukiran dan patung-patung itu nilainya cukup tinggi. 5 tahun, 10 tahun nilainya tambah naik. Kecuali emas ya bisa naik turunnya ada, dolar ya bisa naik turunnya ada. Tapi karya-karya yang Bapak buat seperti batang-batang kayu itu nilainya makin lama makin tinggi. Ya, jadi Bapak pesan kepada anak-anak muda kita, mari datang belajar di sini, karena patung-patung ini dengan ukiran lainnya itu peminatnya sungguh luar biasa. Bukannya dari dalam negeri, tetapi Bapak biasa kirim online ke ada berapa negara. Jerman, Cina, Australia, Belanda, Bapak kirim. Awalnya itu sampai sekarang itu kendala kita itu ambil bahan bakunya itu dari tempat yang jauh ke tempat galeri sini, ke sanggar kerjanya ini. Jadi sanggar itu bengkel kerja, galeri itu tempat yang pakai pajang karya-karya yang jadi seperti begini. Kayak museum gitu lah. Ya, jadi tidak Bapak punya pakai imajinasi sendiri untuk membuat itu. Jadi nilai seni itu mahal, kita tidak ukur dengan masalah uangnya, karena emas bisa naik turun, tetapi ini nilai seninya itu setiap tahunnya naik saja, sampai akhirnya bisa dimasukkan di museum untuk dikenang sepanjang masa.